Indonesia mempunyai banyak pengalaman di dalam menangani bencana, karena setiap bencana itu pasti berbeda dengan yang lain. Tidak ada bencana yang sama persis. Oleh karena itu, keragaman dari jenis bencana, cara penanganan, dan upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan itu menjadi penting, karena itu akan menjadi pembelajaran bagi mengantisipasi bencana-bencana berikutnya. Ini yang seringkali kita lupakan adalah kita jarang sekali mengingat ataupun mendokumentasikan pengalaman-pengalaman kita di dalam menangani bencana. Banyaknya pengalaman 7 tahun terakhir ini itu perlu kita capture menjadi suatu arsip ataupun file yang akan bisa diakses oleh siapa saja. Jadi sudah saatnya kita menerapkan knowledge management system ini. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi BNPB, ditunjuk oleh pemerintah untuk mulai menguji coba knowledge management system ini di negeri ini. World Bank atau Bank Dunia itu adalah lembaga internasional yang didirikan oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk pembiayaan pembangunan. Dari awal sebenarnya mandat untuk melakukan rekonstruksi, melakukan pembangunan yang memperhitungkan kondisi yang sebelumnya terjadi dan dibuat lebih baik, itu sudah menjadi tugas dari Bank Dunia. Oleh karena itu, dalam konteks membantu negara-negara anggota untuk melakukan pembangunan, maka salah satu tugas kami tentu adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan itu memperhitungkan berbagai risiko, ya, sehingga dia tidak rentan atau tidak menimbulkan kerentanan baru terhadap risiko. Nah, oleh karena itulah kita sangat aktif di dalam upaya mempromosikan pengurangan risiko bencana. Jadi ada 4 langkah bagaimana kita menangkap sebuah pengetahuan, yaitu langkah pertama yaitu identifikasi. Ya. Identifikasi yaitu adalah pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan dari seseorang yang memiliki pengalaman, jadi dia bisa disebut sebagai seorang ahli berdasarkan pengalamannya. Yang kedua yaitu proses capturing. Proses capturing itu proses penangkapan, ya, penangkapan pengalaman. Jadi pertama kita pastikan pengalaman yang dipilih adalah yang paling relevan dengan narasumber. Ya. Yang kedua kita lakukan interview, ya, dengan yang punya pengalaman. Kita siapkan pertanyaan, kita pilih media yang sesuai. Yang ketiga yaitu kita melakukan validasi. Validasi penting karena belum tentu semua pengalaman-pengalaman yang kita capture itu ada hal-hal yang memang harus divalidasi untuk bagaimana bisa dimengerti oleh orang lain. Ya. Yang keempat yaitu standarisasi format bentuk aset pengetahuan, yaitu kita memformat setiap tahap, mengubah hasil yang ditangkap ke format yang sudah distandarisasikan untuk bisa dibagikan, dicari dan di-sharingkan ke pihak-pihak yang memang membutuhkan. Ada beberapa tahap yang kita sarankan, kita gambarkan dalam proses ini, yaitu pertama sekali bahwa knowledge dan experience tersebut harus ditangkap, harus diformat, didokumentasikan sedemikian rupa. Ini pengetahuan dan experience ini ada di setiap orang, baik di tingkat pusat maupun nasional. Kemudian disimpan dalam sebuah sistem yang kita sebut dengan knowledge management system, di mana di dalam knowledge management system itu ada sebenarnya digital library. Nah, aset-aset ini tentunya tidak harus diam di sana. Dia harus dibagikan, dia harus ditransfer, dia harus dilihat kembali. Kemudian itu diaplikasikan atau diterapkan di dalam proses pelatihan dan training BNPB. Sharing yang ada di situ menggunakan teknik-teknik capturing di sana
Dan pendekatannya seperti misalkan ada istilahnya blended learning, itu menggunakan kombinasi antara face to face dalam kelas dan juga dengan video conference. Ada role play, ada simulasi, ada sebutnya webinar dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa kejadian bencana, termasuk di situ ada manajemen penanganan bencananya yang bisa dijadikan sebagai ilmu yang penting dan bisa ditularkan ke orang yang memerlukan pengalaman tersebut. Untuk berdasarkan pengalaman tadi, itu kita selalu berusaha agar teman-teman kita di daerah, baik itu melalui BPBD ataupun teman-teman dari LSM ataupun dari pihak ketiga yang memang aktif dalam bidang manajemen bencana, itu bisa memahami bahwa apa yang dia kerjakan itu bisa menjadi suatu ilmu yang sangat penting bagi orang lain yang belum pernah mengalami hal tersebut. Bila ini dikemas dalam bentuk knowledge management dengan tahapan-tahapan dari mulai knowledge capturing dan sebagainya, kemudian bisa dikemas menjadi suatu pusat informasi, pusat data tentang penanganan bencana, itu menjadi suatu resources yang menjadi sangat bagus. Ya, tim Pokja ini dibentuk berdasarkan SK Kepala BNPB nomor 190 tahun 2015. Fungsi daripada Pokja ini adalah sebagai tim reviewer, tim penyusun, dan setelah itu diseminasikan. Maksudnya supaya hasil ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi BPBD lain, ya, untuk sebagai menjadi satu acuan. Knowledge management ini demikian penting ya bagi kita. Contohnya kami juga banyak belajar dari pengalaman para pendahulu kami, kemudian pengalaman dari daerah-daerah sekitar kami, bagaimana mereka melakukan upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat. Kebetulan karena BPBD DKI ini kan relatif baru gitu ya, kami baru berdiri tahun 2012, sehingga kami betul-betul banyak belajar dari daerah-daerah lain. Ya, saya menghimbau kepada semua pihak, semua stakeholder yang bekerja di dalam penanggulangan bencana agar supaya menyimpan pengalaman-pengalaman ini dalam satu sistem yang baik, supaya nanti pengalaman ini bisa diakses oleh siapa saja. Bencana adalah suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia dan bencana sangat mahal. Oleh karena itu perlu adanya suatu dokumentasi mengenai pengalaman penanganan bencana, karena itu menjadi bagian sejarah yang sangat mahal dan bisa menjadi lesson learned bagi generasi berikut di masa mendatang. Oleh karena itu saya menghimbau kepada rekan-rekan di BPBD, BNPB maupun para ahli kebencanaan untuk saling bertukar pikiran, saling sharing informasi penanganan bencana, sehingga dengan sharing bencana tadi menjadi knowledge management dan bisa ditinggalkan bagi generasi berikutnya agar kita bisa melakukan penanganan bencana dengan lebih baik dan bisa menghantarkan kita menuju visi bangsa yang tangguh menghadapi bencana. Pengalaman Bapak Ibu saat ini akan sangat bermanfaat untuk anak cucu kita nanti.